Kanggo ya saya teh enten teh Pak Asep. Jadi mun maca ayatnya cek Allah teh wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqaribukum indana zulfa ila man amana wa amila solihan fa ulaika lahum jazaa'u dhafi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Jadi Allah bilang, dan tidaklah harta kalian dan anak kalian yang bisa mendekatkan kalian kepada Allah. Jadi setiap jalma nu beunghar, nu boga harta loba, nya nu boga anak loba, nu boga kekuasaan, teu bisa ngadeketkeun ka Allah. Yang teu bisa ngajadikeun Allah cinta ka urang itu. Lamun urang loba harta, loba anak, boga kekuasaan, tidak bisa Allah mencinta kita. Kecuali kata Allah orang yang beriman dan beramal soleh kan itu. Artinya kalau harta itu didasari iman dan harta itu jadi amal soleh, kakarak deket ke Allah gitu. Jadi tadi lamun Pak Asep gaduh tanah dipakai wakaf, kakarak bisa ngadeketin ke Allah gitu. Lamun boga harta teu pakai jalan ke Allah, malah jadi deket ke Allah gitu. Boga harta, boga duit gitu. Anu kaduana cek ayat eta orang mukmin teh kudu boga amal gitu. Nah, aya amal orang mukmin teh aya amal anu secara pribadi hubungannya jeung Allah manfaatna keur pribadi gitu. Seperti orang salat, seperti orang puasa, ngadeketkeun urang ka Allah amal gitu. Tapi ada amal anu bakat dilipat gandakan lebih dari 10 kali lipat. Yaitu amal yang punya pengaruh. Ya, seperti sodakoh, ya, seperti ilmu, seperti kegiatan yang kita bangun. Seperti orang apa? Nyodakohkeun tanah wakaf, nyodakohkeun uang buat ustad. Buat ustad teh bukan sekedar ngasih ke ustad ya, maksudnya memberangkatkan ustad untuk berdakwah. Nah, harta ini berlipat gandanya lebih dari 10 kali lipat, 700 lipat sampai berlipat-lipat. Kenapa? Karena punya ekses, punya pengaruh lain. Pengaruh membesarkan Islam, pengaruh menguatkan kalimat Allah, pengaruh menjadikan banyak orang baik gitu. Nah, dengan masjid ini kan itu jadi orang itu banyak yang baik. Dengan lembaga pendidikan orang banyak baik. Artinya tak amalnya itu akan mengalir kepada dia. Jadi orang mukmin kudu. Kemudian orang mukmin itu dalam setiap amalan itu punya harapan. Jadi punya harapan. Harapan apa? Harapan dari sisi Allah. Maka tadi dikatakan lahum jazaa'u dhafi bima amilu. Terus disebutkan wahum fil ghurafati aminun. Mereka akan disediakan tempat yang damai dan tempat yang tinggi nanti di surga. Nah, jadi orang mukmin itu punya harapan. Nah, harapan orang mukmin itu tidak boleh rendah. Ya, ulah dikisahkan tentang Abu Nawasnya. Kana raka mung cenah, ka surga teu mampu. Itu menunjukkan lemah, nggak boleh sebenarnya doa seperti itu. Doa orang mukmin mah disebutkan ayat 2. Idza sa'altallah falyukfir. Kalau minta kepada Allah minta yang banyak katanya. Gitu ya. Karena Allah itu tidak seperti minta ke Ustaz Abu Qatadah. Makanya kalau tadi kita ingin meminta untuk dakwah, ya minta yang banyak gitu. Cita-citanya besar itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan idza sa'altumullah fasalu firdaus. Kalau kamu meminta kepada Allah, minta surga firdaus kan itu. Nah, jadi orang mukmin itu harus punya harapan besar. Contoh Muhammad Al-Fatih bisa ngalahkan Konstantinopel, bisa mengadakan itu Andalus. Saurangnya. Anu pasukanana begitu kuatnya ambaratur ya. Itu tidak pernah dikalahkan dalam sekian sejarah. Tapi Muhammad Al-Fatih termotivasi ku hadis akan dibukakan Konstantinia oleh seorang pemimpin yang memiliki kekuatan pasukan. Dia termotivasi. Makanya kalau antum sekarang ingin dakwah di bagian arah apa ini Jawa Barat? Arah timur Jawa Baratnya.
kabupaten dulu Ciamis ya, ada Banyarnya, ada sekarang Penganaran ya. Ketika antum pingin ya, bagaimana saya kontribusi untuk Islam, jangan kecil gitu. Kontribusinya harus besar. Karena harus apa? Ulul himmah. Nah, yang terakhir dalam hidup itu ya, dalam Islam. Ya kita tidak boleh bertanya sejauh mana orang lain pernah berbuat baik kepada kita dalam hidup itu ya. Tetapi kita harus bertanya apa yang saya telah berikan kan itu. Jadi untuk Islam itu jangan kita bertanya kapan kita akan menang kan itu ya. Jangan itu. Tapi yang kita bertanya itu apa yang telah kita kontribusikan untuk Islam ini. Jadi minimalnya apa sih yang telah kita berikan untuk dakwah ini gitu. Yang itu kita akan dapat pahala. Jadi kalau antum ngumpul-ngumpul ngaji, tidak sekedar panjang jenggot, tidak sekedar celana cingkrang, tidak sekedar ikut ngaji, itu baik gitu. Bagian dari kebaikan Islam. Tapi orang muslim itu harus pernah bertanya, saya pernah melakukan apa untuk Islam? Saya pernah bersedekah apa untuk Islam kan itu. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman berlomba-lomba bersedekah kan ya. Berlomba sedekah. Abu Bakar semua hartanya, Umar setengah hartanya, kemudian apa? Utsman 1/3 hartanya. Nah ini contoh terakhir nih. Para sahabat di perang Usairah ada 4 kelompok. Ada yang berangkat dan bisa memberangkatkan orang lain. Oh itu dapat kebahagiaan. Ada yang memberangkatkan sendiri. Ada yang diberangkatkan oleh orang lain. Ada yang dia pulang dengan nangis. Kenapa? Cek Rasul, wahai para sahabat, nges beak, nges habis ini apapun barang perang. Kita dengan para sahabat. Maka para sahabat itu pionir bagi kita dan suri tauladan bagi kita dalam hidupnya gitu. Jadi beda kan itu. Para sahabat mah menangis karena tidak terbawa perang. Tapi dikasih panggung bunga, dikasih berita, dikasih gembira oleh Nabi SAW. Inna fil Madinati, sesungguhnya di Madinah itu unasun, artinya ada beberapa orang masalah kawadian searinit perang tidak melangkahkan kaki ila syarqakum bil ajr, tapi mereka itu berserikat dalam pahala. Kenapa katanya? Mereka punya niat dan tidak punya jalan. Nah, merenti antar umat Islam gak minimal nah antu bisa sedekah, antum bisa infak, jadi orang baik, tukang doa, maka akan dapat pahala dari dia berdoa. Nah, maka antum juga ini orang-orang teman-teman antum yang mungkin yang kekurangan, minimalnya mereka diajak untuk berdoa, untuk bisa membebaskan tanah ini. Nah, gitu. Terus ya, bisa kedengaran Ustaz nasihatnya.